Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like and subscribe. Jika kita memiliki pengisi daya yang sudah tidak terpakai seperti ini ya teman-teman, jangan dibuang, kita cek dan kita manfaatkan untuk menjadi charger batu baterai ya teman-teman. Pengisi daya ini dengan output tegangan 12 volt 2 ampere ya teman-teman. Jadi untuk membuatnya juga cukup mudah ya. Kita siapkan konektor kabel atau sambungan. Dari konektor kabel ini kita sambung pada output pengisi daya ya teman-teman, atau charger bekas. Kita masukkan dulu isolasi bakarnya untuk kedua buah kabelnya, lalu kita sambung kabel yang berwarna merah dari pengisi daya mendapatkan kabel yang berwarna merah dari konektornya. Jadi untuk kabel yang berwarna merah itu kita sambung sama kabel yang berwarna merah. Terus untuk kabel yang berwarna hitam juga disambung dengan kabel yang berwarna hitam ya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman, karena charger ini menggunakan tegangan DC atau tegangan searah. Setelah kita sambung menggunakan jari, jangan lupa kita perkuat menggunakan timah ya teman-teman, atau kita solder kedua sambungan kabel tadi. Jadi untuk kedua ujung sambungan kabel itu kita kencangkan menggunakan solder atau timah ya. Selesai penyolderan lalu dirapikan untuk ujung sambungan solder itu. Untuk kedua-duanya kita rapikan lalu kita masukkan isolasi bakarnya ya teman-teman. Setelah masuk baru kita bakar menggunakan korek api. Jadi untuk penutup sambungan itu pengamannya kita menggunakan isolasi bakar, tinggal kita bakar aja isolasinya menggunakan korek api. Sambungannya sudah aman ya teman-teman. Untuk pembuatan charger baterainya seperti ini ya, dari bekas adaptor. Dengan output 12 volt 2 ampere. Lalu langkah selanjutnya kita siapkan konektornya dari batu baterai ya. Jadi untuk konektor batu baterai ini kita ambil dari batu baterai yang sudah tidak terpakai, kita lepaskan. Untuk pemasangannya nanti jangan sampai terbalik ya, antara pada konektor kabel, karena kalau terbalik nanti susah untuk pengecekan, tidak bisa masuk antara negatif dan positif. Kita pasangin timah pada ujung kabel konektor, lalu kita sambung dari konektor kabel ke konektor batu baterai. Dua-duanya ya teman-teman, kita sambung menggunakan solder
menggunakan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita pasang pada batu baterai. Jadi sebelum batu baterai ini kita charger atau kita cas, kita cek dulu berapa tegangan yang ada pada batu baterai ini menggunakan multimeter digital. Cek kabel itu dari multimeter ke kutub negatif batu baterai dan kabel merah pada multimeter ke kutub positif batu baterai ya teman-teman. Itu tegangannya masih 1,4 volt. Karena batu baterai ini batu baterai 9 volt, seharusnya itu maksimal 9 volt. Jadi kita coba untuk lampu yang 12 volt tidak akan nyala ya teman. Tinggal kita pasang konektor yang sudah kita rakit tadi ke batu baterai, lalu kita pasang juga sambungan kabel konektor dari charger ke batu baterai ya teman. Setelah itu kita masukkan sumber tegangan. Jadi dari bekas fungsi jaya ini kita masukkan ke stop kontak ya, yang ada arus listriknya ya teman-teman. Indikator pada lampu ini sudah menyala biru, berarti untuk pencajeran pada batu baterai ini masuk ya, atau menyala ya teman-teman, atau berhasil ya. Jadi untuk mencajar batu baterai ini kira-kira akan saya coba 6 menitan. Nanti daya yang ditampung pada batu baterai ini berapa volt masuknya itu, atau menyimpan berapa volt ya teman-teman. Pada tegangan output pada charger ini kita cek menggunakan multimeter digital, harusnya itu keluarannya 12 volt karena yang tertera pada label itu tadi 12 volt ya. Kita cek, apabila berkurang dari 12 volt berarti trafonya itu bermasalah ya teman-teman. Ini keluarannya 12,19 volt, berarti masih berfungsi ya untuk adaptor bekas tadi. Jadi ini kita nanti charger selama kurang lebih 6 menitan ya teman-teman. Sambil menunggu pencajeran batu baterai ini selesai, kita siapkan dulu untuk lampu untuk menguji pada batu baterai yang kita charger tadi ya teman-teman. Nah, kita cari dulu lampunya tadi mana ya, lupa tadi naruhnya. Jadi untuk charger ini juga bisa kita gunakan untuk mencajar aki ya teman-teman. Untuk aki yang 6 volt atau 12 volt nanti kita cek, atau untuk batu baterai laptop juga bisa ini teman-teman, untuk chargernya ini.
jika kita memiliki batu baterai yang sudah tidak terpakai, jangan dibuang ya. Kalau bisa kita cajar dulu. Nah, ini untuk mencoba nanti batu baterai itu ada tegangannya apa tidak, atau masih bisa menyimpan tegangan apa tidak. Kita siapkan dulu untuk lampu, konektor kabel, sama saklar ya teman-teman. Jadi dari konektor kabel ini kita sambung ke lampu kaki satunya, terus yang kaki satunya dari konektor kabel kita sambung ke saklar, terus yang dari saklar yang kaki yang satunya kita sambung ke lampu ya, untuk jalur kelistrikannya itu. Rangkaian lampu mencobanya sudah selesai seperti ini ya teman. Dari lampu ke saklar, terus yang dari saklar ke konektor kabel, terus dari kaki yang satunya dari lampu untuk yang negatif itu yang berwarna biru kita sambung ke kabel yang berwarna hitam pada konektor ya teman. Sedangkan untuk yang positif tuh kabel yang berwarna merah kita sambung ke saklar lampu, terus dari saklar lampu kita sambung ke lampu. Kita tunggu sedikit lagi biar genap 6 menit untuk pencajaran batu baterai ini. Apabila batu baterai ini masih normal atau dalam kondisi baik, seharusnya masih bisa untuk menyimpan strom yang sudah kita cajerin. Jadi untuk tegangan listriknya itu bisa disimpan pada batu baterai yang kita cajer ya teman. Kalau batu baterainya itu dalam kondisi masih baik. Kita coba ini setelah 6 menit pencajeran, kita lepaskan pengisi dayanya dari adaptor bekas, kita cabut. Nah, itu untuk indikatornya pada adaptor masih menyala ya teman-teman, berarti batu baterai ini masih bisa untuk menyimpan tegangan listrik ya. Tinggal kita sambung lagi ke konektor lampu ke konektor batu baterai, kita nyalakan saklarnya. Apabila lampunya hidup berarti batu baterai ini masih berfungsi untuk menyimpan tegangan listrik. Lampunya hidup kan teman-teman, berarti untuk charger dari trafo bekas atau adapter bekas ini masih berfungsi ya teman. Jadi tidak usah kita buang ya, masih bisa dimanfaatkan. Lumayan kan teman-teman, daripada dibuang kita manfaatkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.